Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian dari hamba-hambanya yang Allah tidak berikan kepada semua manusia. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beristislam sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri bersama. Salawat serta salam juga selalu kita ucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh manusia untuk menjadi suri tauladan terbaik bagi mereka semua, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang juga wajib untuk kita syukuri dengan mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia, mengajarkan kepada mereka, mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah mempelajari prinsip dakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari dalil berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di bab yang mulia ini, ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Naam, dibaca hadisnya terlebih dahulu secara sempurna, baru kemudian nanti masuk ke syarahnya. Nah, fadhal. Naam, walahuma an Sahl bin Sa'd. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaybar la'utiyanna ar-rayah godan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha
falamma asbahu غدوا على رسوله غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. Oke, enggak lengkap. Hadisnya enggak lengkap. Ada di halaman berikutnya. Lanjut sampai an yu'taha. Faqala aina Ali ibn Abi Talib? Faqila huwa yashtaki aynaihi fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fabasaqa fi aynaihi fada'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un fa'atahu ar-rayata faqala unfuz ala rislika hatta tanzila bisa hatihim summa da'uhum ilal islam fa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami yadukuna ay yakhuduna. Nah, barakallahu fiik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam bab yang penting ini, di antara bab yang sangat utama yang kita pelajari di Kitab Tauhid. Sebelumnya perlu kita ingatkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usulul abwab, bab-bab paling utama yang merupakan pilar di Kitab Tauhid ini bab 1 sampai bab 6. Ya, bab 1 sampai bab 6. Adapun bab-bab selanjutnya itu penjelas dari bab 1 sampai 6. Maka inti daripada tauhid yang dijelaskan secara gamblang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ini ada pada bab 1 sampai 6. Salah satunya adalah syahadatu ad-da'watu ila syahadati alla ilaha illallah. Dan Syekh kemudian menjelaskan dalil berikutnya yang beliau bawakan di bab ini, walahuma an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana hadis yang sebelumnya dari Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khaybar atau pada hari penaklukan kota Khaybar, la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok akan aku berikan ar-rayah panji atau bendera, ya, yang menunjukkan bahwa yang memegangnya adalah seorang pemimpin pasukan. La'utiyanna ar-rayata ghadan. Besok aku akan berikan panji tersebut kepada seorang lelaki. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatinya, tentunya ini wahyu datangnya dari Allah, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ini keutamaan bagi laki-laki tersebut. Dengan cintanya kepada Allah, dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaftahu ala yadayhi atau yaftahu Allahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ini bisyarah, berita gembira
yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melanjutkan dan menunggu besok siapa yang akan diberikan bendera atau panji tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang pun menghabiskan malamnya, atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan malam tersebut dengan mempertanyakan, memperbincangkan siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara mereka yang akan diberikan panji tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah dipastikan oleh Nabi, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pun cinta kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cinta kepadanya. Ini mereka perbincangkan di malam tersebut. Yadukun ayyuhum yu'taha. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu'taha. Ketika kemudian pagi hari tiba, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyu'taha. Setiap dari mereka semuanya berharap agar dirinya lah yang akan diberikan royah tersebut, yang akan diberikan bendera atau panji tersebut. Ya, bukan hanya tujuannya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengejar posisi sebagai pemimpin pasukan, tidak. Bukan ini yang menjadi tujuan utamanya. Tetapi Nabi mensifatinya. Lihat, sifat yang disebutkan oleh Nabi ini yang mereka kejar. Ya, orang ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan itu Nabi persaksikan melalui lisannya. Wahyu yang datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dicintai oleh Allah, dia juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mereka harapkan. Makanya kulluhum yarju ayyutaha. Setiap dari mereka, semua sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap untuk diberikan bendera tersebut atau panji tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Karena Ali pada saat itu tidak ikut berkumpul karena ada kondisi yang kemudian menghalangi beliau untuk ikut berkumpul. Bukan berarti beliau tidak mengharapkan. Beliau juga sangat mengharapkan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila, maka di antara mereka yang mengetahui kondisi Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa yashtaki ainai." Dia sedang mengeluhkan sakit yang ada pada kedua matanya. Ia sedang mengeluhkan, ya tentunya mengeluhkannya di sini tidak seperti kebanyakan kita. Nanti kita akan pahami maksudnya. Dia mengeluhkannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashtaki ainai. Mengeluhkan karena kedua matanya sakit. Fa arsalu ilaihi. Maka di antara mereka ada yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Ali bin Abi Thalib.
Fa'utiya bihi. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi matanya, fabasaqa fi ainai. Al-bas, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memercikkan sedikit air yang berasal dari mulut ke matanya. Ya. Jadi jangan dibayangkan seperti orang meludahi saudaranya yang lain. Tidak seperti itu yang dimaksud. Ada percikan-percikan, ya, sedikit dari air dari air liur, ya, tapi sedikit, tidak banyak. Kemudian dipercikkan ke matanya Ali bin Abi Thalib. Wada'a lahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berdoa agar Ali bin Abi Thalib diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga di antara bentuk tingginya kedudukan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Ya, maka ia pun sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah sakit sama sekali. Ya, sembuh dan tidak kelihatan ada bekas bahwa matanya pernah sakit. Ini makna dari fabara'a ka'an lam yakun bihi waj'un. Fa'atahu ar-rayah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panji tersebut kepada beliau, memberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala umfudh ala rislik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang mulia kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan berkata kepadanya, umfudh ala rislik. Majulah dengan tenang. Majulah dengan tenang. Pimpinlah pasukan dengan tenang. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai engkau tiba di tempat mereka. Sampai engkau tiba di tempat mereka. As-saha halaman. Di halaman mereka di Khaybar. Thumma du'uhum ilal Islam. Lihat ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini proses yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan langsung berperang dengan mereka, tapi ada prosesnya. Yang pertama yang engkau harus lakukan kepada mereka, ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. Ajak mereka untuk menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbirhum. Kemudian kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihim. Pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Dari haknya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, fawallahi, dengan bersumpah, la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang saja di antara mereka melalui perantara engkau, wahai Ali, melalui perantara engkau, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Ya, unta merah pada saat itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perhiasan dunia yang paling disenangi, yang paling digemari oleh orang-orang Arab. Jika engkau memberikan hidayah
atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui engkau disebabkan oleh dakwah yang engkau sampaikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya satu orang, maka itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan dunia, dibandingkan unta-unta merah. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini merupakan penegas bagi hadis yang sebelumnya yang menjelaskan tentang pentingnya, dan ini merupakan perkara yang paling utama atau di antara perkara yang paling utama, yang paling asas ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk belajar tauhid, untuk memahami tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memahami akidah yang benar, kemudian dia mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka di antara kewajiban berikutnya adalah senantiasa mendakwahkan perkara-perkara tersebut, mendakwahkan akidah yang benar, mendakwahkan tauhid kepada manusia. Maka hadis ini sebagaimana kita sebutkan merupakan penegas bagi dalil-dalil sebelumnya yang dijelaskan oleh atau yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka seterusnya, berikutnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan atau sama-sama membaca penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan hadis yang mulia ini. Fadhal. Qauluhu godan atau la'utiyanna qawluhu. Qauluhu la'utiyanna hadhihi jumlatun muakkadatun bisalasi muakkidatin al-qasmu al-muqaddaru wal lamu wan nunu wa taqdiru wallahi la'utiyanna. Qauluhu ar-rayatu al-alamu wa summiya rayatan li'annahu yura wa huwa ma yattakhizuhu amirul jaishi lil alamati ala makanihi wal liwa'u qila innahu rayatu wa qila ma luya a'lahu aw luya kulluhu fayakunul farqu bainahuma anna ar-rayata maf'ulatun la tutwa wal liwa'u yutwa imma a'lahu aw kulluhu wal maqsudu minhuma ad-dalalatu walihadza yusamma alaman. Na'am. Qawluhu la'utiyanna hadhihi jumlatun muakkadatun bi thalathi muakkidat. Perkataannya atau sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'utiyanna, sungguh akan aku berikan. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, la'utiyanna. Kalimat ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tegaskan dengan 3 penegasan. Ya, Nabi tegaskan dengan 3 muakkidat. Yang pertama, al-qasamul muqaddar. Sumpah yang tersirat. Tidak tersurat atau tidak dituliskan, tidak terbaca. Nah, tapi ada sumpah di dalamnya meskipun tersirat. Al-muqaddar, ya, al-qasamul muqaddar. Ini penekanan untuk menjelaskan sesuatu. Terkadang seseorang agar yakin maka perlu diberikan penekanan. Nah, ini realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan penekanan, kira-kira semua sahabat percaya atau tidak percaya kalau Nabi yang mengatakan? Percaya. Apalagi kalau Nabi memberikan penekanan. Ditambah lagi di dalam perkataan ini ada tiga penekanannya. Ada 3 penekanannya. Dan penekanan yang pertama sumpah.
Meskipun sumpahnya di sini disebutkan secara tersirat. Ya, disebutkan secara tersirat. La'u'tiyanna. Yang pertama adalah al-qasam al-muqaddar. Ya, sumpah yang tersirat. Kemudian berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-lam. Kalimat di awal la'u'tiyanna. Sungguh aku akan berikan. Sungguh. Nah, ini juga penekanan berikutnya yang kedua dari kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penekanan berikutnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf nun. Ya, di dalam bahasa Arab kita biasa mempelajari an-nun al-muakkadah atau nunut taukid. Nunut taukid. Dan biasa ini di akhir apa? Di akhir fi'il mudhari. Di akhir fi'il mudhari. La'u'tiyanna. Sungguh. Jadi kalau kita mau artikan di dalam bahasa kita, demi Allah, sungguh aku akan berikan. Ya, sungguh 2 kali. Sungguh aku akan berikan. Nah, ini makna dari kalimat la'u'tiyanna. La'u'tiyanna. Ada penekanan. Maka takdirnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wallahi la'u'tiyanna. Demi Allah, sungguh aku akan berikan. Kemudian qauluhu, sabdanya Nabi SAW, ar-rayata. Yang akan diberikan adalah panji atau bendera. Maksudnya adalah di sini, maksudnya adalah bendera. Dinamakan ar-rayah. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dinamakan sebagai ar-rayah? Wa summiya rayatan li'annahu yura. Dinamakan sebagai ar-rayah karena panji tersebut dilihat atau terlihat. Dan panji ini digunakan tujuannya oleh pemimpin pasukan sebagai tanda penunjuk lokasinya. Ya, sebagai tanda penunjuk lokasinya. Dan ini penting ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika roya itu tidak bisa dilihat lagi oleh pasukan, ini bisa jadi menandakan bahwa pemimpinnya sudah mati, meninggal. Sudah terbunuh. Sudah terbunuh. Ya, kalau pemimpinnya dari kaum muslimin, pemimpinnya sudah syahid. Nah, ini dan itu bisa melemahkan kondisi pasukan. Tapi kalau panjinya masih terus berkibar, ini akan memberikan semangat kepada pasukan. Nah, itu di antara fungsinya. Kemudian wal liwakila innahu ar-raya, bendera. Wakila maluya a'lahu. Maksudnya atau maluya a'lahu. Ada pula dinamakan royah karena ia terlihat, ya, panji ini digunakan oleh pemimpin pasukan sebagai tanda penunjuk lokasinya. Adapun makna dari al-liwa innahu royah. Al-liwa salah satu maknanya adalah dia sinonim daripada ar-royah. Sinonim daripada ar-royah atau ar-royah itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa al-liwa adalah bendera yang bagian atasnya atau seluruh bagiannya itu tergulung. Ya, tergulung. Maka perbedaannya kalau melihat daripada makna yang kedua, ar-royah itu dibentangkan dan tidak tergulung. Sedangkan al-liwa digulung baik bagian atasnya ataupun keseluruhan. Namun yang penting di sini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya. Baik itu menggunakan ar-rayah ataupun menggunakan al-liwa, bagi yang membedakan makna dari keduanya, maka tujuannya tetap sama, yaitu sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Oleh karenanya kedua-duanya disebut sebagai al-alam. Ya, al-alam. Secara bahasa, al-alam ini
artinya adalah tanda. Alamat, ya, tanda atau penanda. Kemudian tafadhal, lanjutkan. Qawluhu ghadan yuradu bihi ma ba'dal yaumi wal amsu yuradu bihi ma qablahu wal aslu annahu yuradu bil ghadi ma yali yaumak wa yuradu bil amsi allazi yalihi yaumuka wa qad yuradu bil ghada ma wara'a zalika qala ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ay yaumul qiyamati wa kadzalika bil amsi qad yuradu bihi ma wara'a zalik ay ma wara'a al yaumil ladzi yulihi yaumuka. Naam. Yalihi yaumuka. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih penjelasan tentang makna dari makna secara bahasa dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ghadan muraduhu bihi ma ba'da al-yawm wal ams yuradu bihi ma qablahu wal aslu annahu yuradu bil ghadi ma yali yawmaka wa yuradu bil amsi alladhi yalihi yawmuk. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك قال الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي يوم القيامة وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك أي ما وراء اليوم الذي يليه يومك. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghadan artinya besok. Ya, besok. Maksudnya adalah hari setelah hari ini, ya, hari setelah hari ini. Sebagaimana al-ams kebalikannya, maksudnya adalah hari sebelum hari ini. Hari sebelum hari ini. Pada asalnya kalau kita mengatakan godan atau kalau kita mengatakan ams, itu kalau kita mengatakan godan artinya hari apa? Kalau sekarang hari apa? Anggaplah hari ini hari Ahad. Nah, kalau kita mengatakan godan, yang dimaksud itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pada dasarnya maknanya adalah hari Senin. Sebagaimana al-ams. Pada dasarnya kalau kita mengatakan amsi, itu maknanya kalau sekarang hari Ahad, apakah hari Sabtu, Jumat, Kamis, atau hari yang lainnya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini yang ingin dijelaskan di sini. Jadi pada dasarnya kata al-ghad digunakan untuk hari setelah hari ini. Al-ams untuk hari sebelum hari ini. Namun, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaan kalimat tersebut di dalam Al-Qur'an terkadang juga digunakan untuk makna masa depan. Makna masa depan. Bukan hanya kalau sekarang kita mengatakan godan, artinya yang dimaksud itu adalah hari Senin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hendaknya satu jiwa itu memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk hari esoknya. Hari esok yang dimaksud di sini hari Senin atau hari Selasa atau hari Rabu? Hari kiamat. Ya, bukan hari setelah hari ini. Itu penggunaannya di dalam Al-Qur'an. Jadi begitu juga al-ams terkadang digunakan untuk makna masa lalu yang lebih jauh. Ya, masa lalu yang lebih jauh. Nah, fadhal. Qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu asbata mahabbata lillahi minal janibain ay anna Allah ta'ala yuhibbu wa yuhabba wa qad ankara hadza ahlu ta'til wa qalu al muradu bi mahabbatillahi lil abdi isabatuhu au iradatuhu isabatihi
أو إرادة إثابته أو إرادة إثابته والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف للإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة وهي من صفات الفعلية وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية والمحبة لها سبب فقد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب قوله على يدي. Atau kita dengarkan azan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan dari hadis yang mulia. Tafadhal, barakallahu fiik. Nah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang akan diberikan bendera atau panji tersebut, beliau sifati bahwa orang tersebut yuhibbuhullaha wa rasulah. Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan dia pun dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi ini yang merupakan tujuan kenapa kemudian para sahabat memperbincangkan siapa yang akan diberikan panji tersebut atau bendera tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berkenaan sebagai pemimpin pasukan tersebut, tetapi karena sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan terkait dengan orang yang akan atau sahabat yang akan diberikan panji tersebut. Dan kalimat ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari maknanya menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dua sisi, yaitu bahwa Allah taala mencintai dan Allah taala dicintai. Jadi Allah taala mencintai dan Allah taala dicintai. Hal ini diingkari oleh ahlut ta'til. Ya, kalau disebutkan ahlut ta'til, maka siapa yang dimaksud? Pertama al-mu'attilah. Yang kedua al-mu'tazilah. Termasuk di dalamnya al-maturidiyah al-asy'ariyah. Ya, ini termasuk ahlut ta'til. Meskipun bentuk ta'til mereka ada yang berbeda-beda. Ya, bentuk ta'til mereka ada yang berbeda-beda. Ada yang memang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Ada juga yang dia menetapkan Allah memiliki sifat, tetapi dia tetapkan yang sejalan dengan logikanya. Artinya kalau tidak sesuai dengan logikanya, seperti misalnya mencintai, ini tidak sesuai dengan logikanya. Bisa-bisanya Allah bersifat sebagaimana sifatnya makhluk misalnya, dan tidak sejalan dengan logikanya. Berarti bukan dia menolak dari sifat tersebut, tetapi dibawa ke makna-makna yang lainnya. Inilah yang disebut dengan apa? Takwil. Inilah yang disebut dengan takwil. Takwil dengan makna yang dilakukan oleh al-asy'ariyah misalnya sama
Al-Maturidiyah. Karena takwil itu sendiri ada maknanya yang benar, ya. Takwil itu persamaan kata dengan tafsir. Ya, bisa menjadi persamaan kata dengan tafsir. Dan kalimat takwil ini banyak digunakan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Ya, banyak digunakan. Tapi maknanya bukan sebagaimana makna yang diinginkan oleh Asy'ariyah. Tidak. Makna yang dimaksud oleh At-Tabari di dalam tafsirnya, rahimahullahu taala, maknanya adalah tafsir. Ya, apa dalilnya? Maknanya adalah tafsir. Ketika beliau mentakwilkan, ya, mentakwilkan ayat Al-Quran, beliau membawakan dalil-dalil. Ya, baik dari dalil Al-Quran itu sendiri, ayat yang lainnya, ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau athar-athar dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menunjukkan bahwa penggunaan kata takwil yang digunakan oleh Al-Imam At-Tabari tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Asy'ariyah. Ya, penggunaan kata takwil yang digunakan oleh Al-Imam At-Tabari maknanya adalah tafsir. Naam. Jadi ini diingkari oleh ahlu ta'til, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang menolak atau tadi menyelewengkan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata yang dimaksud dengan cinta, karena mereka tidak mau menerima bahwa Allah itu mencintai. Yang dimaksud dengan cinta, inilah takwil ya. Yang dimaksud dengan cinta Allah kepada hambanya adalah memberikan pahala kepada hambanya. Itu yang dimaksud dengan cinta. Atau kehendaknya untuk memberikan pahala kepada hambanya tersebut. Ini yang dimaksud kata mereka dengan cinta Allah kepada hambanya. Dan yang dimaksud cinta hamba kepada Allah adalah kecintaan hamba tersebut kepada pahala-pahala yang Allah berikan kepada mereka. Ya, bukan cintanya kepada Allah, tapi cintanya kepada pahala. Ini tahrif. Ini tahrif atau penyelewengan dari makna zahir dari hadis tersebut. Ya, ini menyelewengkan. Jadi kalau disebut sebagai tahrif, itu penyelewengan makna dari zahir hadis tersebut. Itu satu kekeliruannya. Kekeliruan yang kedua, dan ini asasnya menyelisihi ijma'nya para salaf. Menyelisihi ijma'nya para salaf dari kalangan sahabat yang semua mereka menerima nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sebagaimana yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, ataupun yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis-hadisnya. Ini mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan melalui sunnah-sunnahnya. Nah, itu min ghairi tahrifin. Tanpa ada penyelewengan dari makna tersebut. Salah satu rukun penetapannya min ghairi tahrif. Jadi menyelisihi ijma'nya para salaf dari kalangan sahabat, begitupun pengikutnya sahabat, at-tabi'in, dan para a'immah yang mengikuti mereka setelah masanya sahabat dan at-tabi'in. Kemudian cinta Allah Subhanahu wa taala adalah mahabbatullah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala secara hakiki, ya, bukan ditakwil. Ini sifat yang hakiki. Dan ini termasuk sifat-sifat fi'liyah. Termasuk sifat-sifat fi'liyah. Kalau kita katakan bahwa sifat tersebut adalah sifat fi'liyah, maka apa tanda-tandanya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini? Kalau disebutkan bahwa sifat tersebut adalah sifat fi'liyah, artinya sifat tersebut kembali kepada kehendaknya Allah.
kembali kepada kehendaknya Allah. Contohnya misalnya ketika kita menjelaskan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Di antara Ar-Rahman Ar-Rahim, mana yang sifat fi'liyah? Ar-Rahman atau Ar-Rahim, mana yang sifat fi'liyah? Ar-Rahim. Nah, kenapa? Karena Ar-Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kembali kepada kehendaknya Allah. Siapa yang Allah rahmati, itulah yang Allah rahmati. Siapa yang tidak Allah rahmati, tidak Allah inginkan untuk merahmatinya, maka orang-orang tersebut tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini al-mahabbah, ya, kedudukannya sama dengan Ar-Rahim. Sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat fi'liyah, ya, yang berkaitan dengan perbuatan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau sifat tersebut adalah sifat dzatiyah. Ar-Rahman, ya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama artinya merahmati. Sama-sama artinya merahmati, tapi perbedaannya ada yang sifatnya rahmat secara umum. Allah merahmati semua makhluknya. Tidak ada perbedaan di antara makhluk tersebut. Ini sifatnya Allah sebagai Ar-Rahman. Ya. Orang-orang kafir dirahmati oleh Allah atau tidak dirahmati oleh Allah? Kalau kembali kepada nama Ar-Rahman, dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu, kalau mereka tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin mereka bisa hidup? Mana mungkin mereka bisa menikmati dunia? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya Allah yang ada pada nama Ar-Rahman ini sifat umum bagi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sifat zatiyah. Kalau dinamakan sifat tersebut sebagai sifat zatiyah, artinya Allah terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut. Allah terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut. Beda dengan sifat fi'liyah. Nah, kalau sifat fi'liyah kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mahabbah ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Syekh termasuk dari sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan, yang berkaitan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara simat ciri-cirinya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap sifat Allah yang memiliki sebab. Setiap sifat Allah yang memiliki sebab, maka ia termasuk sifat fi'liyah. Ya, setiap sifat Allah yang memiliki sebab, maka ia termasuk sifat fi'liyah. Dan sifat cinta ini memiliki sebab. Ada sebabnya seseorang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebabnya seseorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kemudian kita bisa mengatakan atau melihat kenapa kemudian ulama mengatakan bahwa sifatul mahabbah ini di antara sifat-sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini sifat ini memiliki sebab. Bisa jadi Allah membenci seseorang pada suatu waktu dan mencintainya di waktu yang lain karena sebab-sebab yang mereka lakukan. Ya, bisa jadi Allah murka kepada seseorang karena dia melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, yang dengan perkara tersebut mendatangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya misalnya apa? Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Jadi kemudian ada perkara-perkara yang ketika seorang hamba melakukannya mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka dengan melakukan perkara-perkara tersebut dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba-hamba yang dikehendakinya.
begitupun Allah bisa saja murka kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu yang kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing kita berada di atas as-siratal mustaqim, sebagaimana ini merupakan doa yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali kita minta di dalam kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.